Ajar kami Tuhan, agar selalu dapat menghitung hari-hari yang kami dapat. Ajar kami untuk beroleh hati yang bijaksana daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, untuk kemuliaan, untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu. Terima kasih. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar
di surga, kami sudah memuji, menyembah, dan memuliakan nama. Biarlah melalui penyembahan yang kami naikkan, Bapa, dapat berkenan di hadapan Engkau dan dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga, sebab kami akan mendengar kebenaran sabda-Mu. Kami yakin Tuhan, Kau sudah memberi telinga bagi setiap kami anak-anak-Mu untuk dapat mendengar kebenaran akan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah hanya nama-Mu yang diwartakan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memasuki bulan Juni ini, gereja mengajak kita merestorasi kehidupan kita di dalam doa. Oleh karena itu, subtema gereja pada bulan ini adalah restorasi doa. Mengapa kehidupan doa kita perlu direstorasi? Karena doa itu penting, saudara. Karena doa merupakan alat komunikasi hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Artinya saudara, kalau kita tidak berdoa, maka kehidupan kerohanian kita menjadi mati, saudara, seperti orang yang tidak bernafas. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa doa adalah singkatan dari D adalah dialog, O orang, A Allah. Artinya doa adalah dialog antara orang dengan Allah. Pagi ini kita mau melihat sejenak kehidupan daripada doa kita. Adakah kita masih bergairah dan memiliki semangat di dalam doa? Atau hari-hari ini kita merasa bahwa doa hanya sebuah rutinitas di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang harus atau wajib kita jalankan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa doa ini bisa mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Seperti orang yang sedang falling in love, saudara. Ketika mereka tidak berhubungan, hanya dalam waktu yang singkat saja, mereka sudah rindu untuk bertemu. Mereka rindu untuk selalu berkomunikasi. Mereka rindu untuk selalu dekat dengan dia. Tetapi saudara, ketika hubungan itu menjadi retak atau hubungan itu menjadi berakhir, saudara, maka ketika mereka tidak berhubungan lagi, tidak berkomunikasi lagi, sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan dan bertahun-tahun, mereka tidak merasakan apa-apa. Nah demikian juga dengan doa, saudara. Ketika kita mengalami keintiman, hubungan dekat dengan Tuhan, kita falling in love dengan Tuhan, saudara, maka kita rindu selalu ada di dekat Dia. Kita selalu rindu untuk berkomunikasi dengan Dia, dalam arti bahwa roh doa kita akan menjadi menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tetapi ketika hubungan kita menjadi jauh dengan Tuhan atau hubungan kita retak dengan Tuhan, maka saat kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga tidak merasakan apa-apa. Tuhan menjadi jauh dari kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengevaluasi kehidupan kita pada hari ini. Dan saya harap bahwa hubungan kita semakin hari semakin erat dengan Tuhan. Sampai orang mengatakan kita menempel seperti perangko. Baiklah saudara, kita menempel kepada Tuhan seperti perangko menempel pada sampul surat, saudara. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita selalu ada di dalam dekapan Tuhan. Yang pertama saudara, yang perlu kita pahami bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Mari kita ingat kembali saudara, saat penciptaan. Pada waktu Tuhan menciptakan ikan, Dia berfirman kepada laut, "Hendaklah air menghasilkan segala macam makhluk yang hidup dan bergerak." Dan ketika Tuhan menciptakan pohon, Dia berfirman kepada tanah, saudara, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi."
Tetapi saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dikatakan di sana, dikatakan di Alkitab bahwa dia berkata, marilah kita. Kita di sini adalah yang dimaksud adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oleh karena itu, kita melihat saudara, kalau ikan diambil dari air, maka ikan itu akan mati, saudara. Demikian juga dengan pohon. Ketika pohon itu diambil dari tanah, maka pohon itu akan mati. Demikian juga dengan manusia, saudara. Ketika manusia itu diambil dari Tuhan, ketika manusia itu tidak berhubungan lagi dengan Tuhan, maka dia akan mengalami kematian. Mengapa bisa demikian, saudara? Karena air adalah lingkungan dan kehidupan bagi ikan. Demikian juga dengan tanah adalah lingkungan dan kehidupan bagi pohon. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan adalah lingkungan dan kehidupan bagi manusia. Air tanpa ikan, dia tetap air, dan tanah tanpa pohon tetap tanah. Demikian juga dengan Allah. Allah tanpa manusia, Allah tanpa kita, saudara, dia tetap Allah. Tetapi sebaliknya, manusia tanpa Allah, dia mengalami kematian. Oleh karena itu, saudara, mari kita hidup terus di dalam hadirat Tuhan. Kita hidup ada di dalam Tuhan supaya kita mengalami kehidupan yang sejati, yaitu roh kita benar-benar mengalami kehidupan. Bukan berarti bahwa kita hidup tetapi roh kita yang mati. Seakan kita hidup tetapi pada dasarnya kita mati. Di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetaplah berdoa, artinya bagaimana kita terus-menerus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu tadi yang pertama, saudara, bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Kemudian yang kedua, doa adalah sarana untuk kita mengerti jalan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Puji Tuhan, saudara, bahwa Tuhan menyatakan bahwa dia akan menunjukkan jalan kepada orang yang dipilihnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti jalan Tuhan, saudara, kalau kita tidak berkomunikasi dengan Dia? Oleh karena itu, saudara, kita harus berdoa, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, doa adalah sarana untuk kita berpikir seperti Allah. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yesaya 30 ayat 15a. Artinya dengan kita tidak berjalan pada jalan kita sendiri, tetapi kita berjalan pada jalan Tuhan, maka jaminannya adalah keselamatan. Tuhan mengatakannya sendiri bahwa kita akan diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saudara perbanyak kapasitas kita di dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Perbanyak kapasitas kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab apa, saudara? Ketika kita memikirkan pikiran Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu akan ada dan melingkupi kita. Kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi damai. Sebab apa, saudara? Jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Tuhan tidak pernah salah. Nah, oleh karena itu di Mazmur 25 ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan di Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini
hidup kita. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tinggal di dalam Tuhan. Dalam arti hidup kita ini di-covering oleh Tuhan. Kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Dan saat kita hidup ada di dalam perlindungan Tuhan, maka hidup kita akan aman, saudara. Bahkan kuasa kegelapan pun tidak bisa menyentuh kita ketika kita ada di dalam naungan Tuhan. Dan yang menjadi permasalahan daripada kehidupan kita, kenapa kita seringkali tidak tenang di dalam kehidupan ini? Kenapa kita tidak mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan ini? Karena kita salah pilih jalan. Kita memilih jalan kita sendiri, tetapi bukan jalan Tuhan. Firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa dengan tinggal tenang dan percaya, maka disitulah letak kekuatan kita. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita mengevaluasi kehidupan doa kita. Adakah kita sungguh-sungguh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Kalau saudara merasa tanpa doa pun saudara bisa berjalan, cobalah saudara bangun hubungan intim saudara dengan Tuhan. Ketika saudara membangun hubungan intim dengan Tuhan, maka saudara akan merasakan damai sejahtera Allah yang luar biasa. Bahkan Allah seringkali menunjukkan jalannya sebelum itu terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita alami, justru Tuhan tunjukkan kepada kita terlebih dahulu. Sehingga pada saat mengalaminya, kita sudah mengerti solusinya. Ada satu kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan komunikasi kita dengan Tuhan. Karena kita, roh kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan yang kedua, bahwa melalui doa kita bisa mengerti jalan Tuhan. Dan yang ketiga, doa membuat kita bisa tenang dan percaya pada jalan-jalan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sadar sepenuhnya hidup kami di luar Tuhan itu sia-sia. Kami akan menemukan Tuhan hidup yang sejati ketika kami ada bersamamu. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau sudah mau menjadi gembala kami. Bahwa Engkau senantiasa menunjukkan jalan-jalan kehidupan kepada kami. Dan bahkan Tuhan kami boleh tinggal tenang dan percaya ketika kami ada di dalam jalan-Mu. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan keberhasilan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.